Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai fitrah manusia, hubungan seksual yang normal dan wajar adalah dengan lawan jenis, bukan seperti yang dilakukan oleh kaum homo dan lesbian. Pada saat ini, perilaku menyimpang ini seringkali mendapat dukungan. Di beberapa negara, hubungan mereka dilegalkan, bahkan pernikahan mereka disahkan oleh negara. Yang lebih memprihatinkan, terdapat orang-orang yang mengaku Islam turut memberikan dukungan, bahkan menjadi pelaku terhadap penyimpangan ini. Wal'iyadzubillah. Perilaku menyimpang ini merupakan kebangkitan dari perilaku kaum Sodom di masa Nabi Lut alaihi salam. Sungguh, kaum muslimin sudah sepantasnya memerangi penyimpangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.'" Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Selanjutnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan liwat seperti yang dilakukan kaum Lut." Di dalam hadis yang lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa mendapati orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Lut, maka bunuhlah orang yang melakukan sodomi dan disodomi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Rajamlah, lempar dengan batu bagi yang melakukan sodomi dan disodomi. Rajamlah keduanya." Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut." Sebagai penutup, marilah kita renungkan siksa yang menimpa kaum Lut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia, Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?" Yang perlu kita pahami, siksaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menimpa orang-orang yang menyimpang, akan tetapi bisa jadi menimpa orang-orang yang beriman sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.